Tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Perhatikan gambar di bawah. Kira-kira cerita apa yang cocok untuk gambar di atas? Coba kamu buat 5 pertanyaan tentang gambar di atas. Sebelum membuat pertanyaan, kamu harus tahu ciri-ciri kalimat tanya. 1. Mengandung kata tanya. Contoh kata tanya adalah apa? Digunakan untuk menanyakan keadaan atau perbuatan. Siapa? Digunakan untuk menanyakan pelaku. Kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Di mana? Kemana? Dari mana? Digunakan untuk menanyakan tempat suatu peristiwa. Mengapa? Digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Bagaimana? Digunakan untuk menanyakan cara. Berapa? Digunakan untuk menanyakan jumlah. Lalu ciri-ciri yang kedua adalah diakhiri dengan tanda tanya. Sekarang mari kita membuat pertanyaan tentang gambar di atas. Nomor 1. Apa yang dilakukan Benny dan teman-temannya? Nomor 2. Siapa yang bermain kelereng dengan Benny? Nomor 3. Di mana Benny dan teman-temannya bermain? Nomor 4. Kapan Benny dan teman-temannya bermain? Nomor 5. Bagaimana cara bermain lompat tali? Selain itu, masih ada banyak contoh pertanyaan tentang gambar di atas yang bisa kamu buat. Sekarang mari kita baca bersama-sama teks berikut ini. Bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Benny sedang fokus menjentikkan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Berikutnya, mari kita buat pertanyaan tentang teks bacaan tersebut. Nomor 1. Kapan Benny dan teman-temannya bermain? Nomor 2. Di mana siswa kelas 2 bermain? Nomor 3. Apa yang dilakukan Benny, Edo, dan Udin? Nomor 4. Berapa banyak kelereng yang ada di dalam lingkaran? Nomor 5. Siapakah yang bermain lompat tali? Berikutnya kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks bacaan bermain di halaman sekolah. Nomor 1. Apa yang sedang dilakukan Benny, Edo, dan Udin? Yang sedang dilakukan Benny, Edo, dan Udin adalah bermain kelereng. Nomor 2. Siapa yang memutar tali di sebelah kanan? Yang memutar tali di sebelah kanan adalah Siti. Nomor 3. Apa yang sedang dilakukan Dayu? Yang sedang dilakukan Dayu adalah bermain estafet air bersama teman sekelas lainnya. Nomor 4. Apa saja kegiatan bermain sesuai isi cerita? Kegiatan bermain sesuai isi cerita adalah bermain kelereng,
lompat tali, dan estafet air. Nomor 5. Ceritakanlah isi teks tersebut dengan bahasamu sendiri. Misalnya, ketika istirahat tiba, siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Benny, Edo, dan Udin bermain kelereng. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Sedangkan Dayu dan teman sekelas lainnya bermain estafet air. Mereka bermain dengan penuh sukacita. Berikutnya, mari kita baca teks percakapan berikut. Kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya? Masih. Banyak kelereng di dalam lingkaran ada 6 butir. Oh iya, berapa orang yang bermain kelereng ya? 3 orang. Bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Caranya, setiap anak diberi 1. Kemudian, sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga habis. Pengurangan berulang. 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Sama artinya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Karena Mei melakukan 2 kali pengurangan, 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Sekarang kami sudah mengerti. Terima kasih Mei. Sama-sama Benny, Edo. Sekarang, marilah kita isi bagian percakapan yang masih kosong. Mari kita tulis dalam kalimat matematika. Sebanyak 8 gelas air dibawa oleh 2 orang. Jika setiap orang membawa gelas sama banyak, berapa gelas air yang dibawa setiap orang? 8 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Sama artinya 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi setiap orang membawa 4 gelas air. Ada 18 bola bekel yang akan dibagikan kepada 6 orang. Setiap orang mendapatkan sama banyak. Berapa banyak bola bekel yang didapat setiap orang? 18 dikurangi 6 dikurangi 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Sama artinya 18 dibagi 6 sama dengan 3. Jadi, banyak bola bekel yang didapat setiap orang adalah 3 bola bekel. Dari 21 siswa kelas 2 akan dibentuk beberapa kelompok. Jumlah anggota kelompok sama banyak. Berapa banyak siswa di setiap kelompok jika terdapat 3 kelompok? 21 dikurangi 3 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 sama dengan 0. Sama artinya 21 dibagi 3 sama dengan 7. Jadi banyak siswa di setiap kelompok adalah 7 siswa. Sebanyak 24 karet gelang akan dimasukkan ke dalam 4 kotak. Jika setiap kotak memuat karet gelang sama banyak, berapa banyak karet gelang dalam tiap kotak? 24 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Sama artinya 24 dibagi 4 sama dengan 6. Jadi
banyak karet gelang dalam tiap kotak adalah 6 karet gelang. Berikutnya, mari kita hitung pembagian berikut ini dengan menggunakan cara pengurangan berulang. Nomor 1, 4 dibagi 2 sama dengan 4 dikurangi 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Maka 4 dibagi 2 sama dengan, hitung ada berapa kali pengurangan? Ada 2 kali pengurangan. Maka 4 bagi 2 sama dengan 2. Nomor 2, 8 dibagi 4 sama dengan 8 dikurangi 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Maka 8 dibagi 4 adalah, hitung ada berapa kali pengurangan? 2 kali pengurangan. Jadi 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nomor 3, 9 dibagi 3 sama dengan 9 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Maka 9 dibagi 3 adalah, hitung ada berapa kali pengurangan? 3 kali pengurangan. Jadi 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nomor 4, 10 dibagi 5 sama dengan 10 dikurangi 5 dikurangi 5 sama dengan 0. 10 dibagi 5 adalah, hitung ada berapa kali pengurangan? 2 kali pengurangan. Jadi 10 dibagi 5 sama dengan 2. Nomor 5, 12 dibagi 4 sama dengan 12 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 sama dengan 0. 12 dibagi 4 adalah, hitung ada berapa kali pengurangan? 3 kali pengurangan. Maka 12 dibagi 4 sama dengan 3. Sekarang mari kita isi titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Perhatikan contoh soal nomor 1. Nomor 2, 6 dibagi berapa supaya hasilnya 3? 6 dibagi 2. Berapakah jika dibagi 3 hasilnya 3? 9 dibagi 3. Berapa dibagi berapa supaya hasilnya 3? 12 dibagi 4. 15 dibagi berapa supaya hasilnya 3? 15 dibagi 5. Nomor 3, 12 dibagi berapa supaya hasilnya 4? 12 dibagi 3. Berapa dibagi berapa supaya hasilnya 4? 4 dibagi 1. 8 dibagi 2. 16 dibagi 4. Nomor 4, 5. Nomor 6. Sekarang, mari kita tuliskan alat yang dibutuhkan untuk menggambar pada tabel berikut ini. Nomor 1, pensil. Nomor 2, buku gambar. Nomor 3, penghapus. Nomor 4, penggaris. Nomor 5, alat warna. Tema 2, subtema 3, pembelajaran 2. Benny datang tepat waktu. Ia memakai seragam sekolah dengan rapi. Ia membuang sampah di tempat sampah. Benny mematuhi aturan sekolah. Bagaimana dengan kalian? Pastinya kalian juga selalu mematuhi aturan di sekolah. Sekarang amati gambar di bawah dengan cermat. Apa yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Yang dilakukan Benny bersama teman-temannya adalah mengamati sebuah benda. Pernahkah kamu melakukan seperti yang mereka lakukan? Cobalah, berubahlah menjadi detektif untuk mengamati sebuah benda. Hahaha.
Sekarang simaklah cerita berikut ini, kemudian catatlah isi cerita yang kamu dengar. Mengamati benda. Benny melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik. Gelas plastik dimiringkan sehingga minyak mengikuti gravitasi. Benny memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Benny berhati-hati memegang minyak agar tangannya tetap bersih. Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya. Udin mengamati gangsing. Gangsing bisa berputar. Ada gangsing dari kayu dan ada gangsing dari plastik. Saat melakukan pengamatan, baju Udin keluar. Cara berpakaian Udin kurang rapi. Selain Benny dan Udin, ada Lani yang sedang mengamati balon. Balon dapat terbang karena berisi gas helium. Lani berpakaian rapi dengan menggunakan rok sampai di bawah lutut. Apa judul bacaan tersebut? Mengamati benda. Apa isi cerita dari bacaan tersebut? Benny mengamati minyak, Udin mengamati gangsing, dan Lani mengamati balon. Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita yang kamu dengar. Benda apa saja yang ada dalam cerita? Minyak, gangsing, dan balon. Bagaimana cara Udin berpakaian? Baju Udin keluar. Cara berpakaian Udin kurang rapi. Mengapa Benny berhati-hati menggunakan minyak? Agar tangannya tidak kotor. Bagaimana bentuk minyak? Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyesuaikan bentuk wadahnya. Bagaimana tata tertib dalam berpakaian? Baju masuk dalam celana. Mengapa balon bisa terbang? Karena balon berisi gas helium. Mari kita bernyanyi bersama-sama lagu Balonku ciptaan Ate Mahmud. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Berikutnya, ayo lakukan kegiatan berikut ini. Keragaman benda, alat dan bahan, air, gangsing, dan balon. Perhatikan petunjuk berikut ini. Sekarang mari kita tuliskan hasil pengamatan. Nomor 1, nama benda, air. Ciri-ciri benda, bentuknya menyesuaikan wadahnya. Mengalir dari tempat tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Nomor 2, nama benda gangsing. Ciri-ciri benda keras. Bentuknya tetap. Nomor 3, nama benda balon. Ciri-ciri benda bentuknya bulat. Berisi gas. Berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa setiap wujud benda mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Selanjutnya, mari kita kelompokkan benda berikut berdasarkan wujudnya. Nomor 1, minyak di dalam gelas. Wujud benda cair. Nomor 2, gangsing. Wujud benda padat. Nomor 3, udara di dalam balon. Wujud benda gas. Berikutnya, mari kita tuliskan tata tertib dalam berpakaian di sekolah. Nomor 1, baju masuk ke dalam celana. Nomor 2,
memakai kaos kaki warna putih, kecuali ketika memakai pakaian pramuka. Nomor 3, memakai sepatu warna hitam. Nomor 4, untuk perempuan memakai rok sampai bawah lutut. Nomor 5, dilarang memakai perhiasan berlebihan. Sekarang mari kita baca teks percakapan berikut. Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar. Biarkan saja. Itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar. Hah? Aku lupa. Selain itu, apa saja tata tertib di sekolah kita? Selain tata tertib berpakaian di sekolah, kita harus memakai kaos kaki warna putih. Perempuan memakai rok di bawah lutut, sepatu hitam, rambut harus disisir, dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Kalau tata tertib dalam bermain permainan saling mendorong bola? Untuk tata tertib dalam bermain permainan saling mendorong bola, mendorong lawan main harus sesuai dengan aturan permainan. Kita juga harus sportif atau mau menerima kekalahan. Sekarang mari kita ceritakan langkah-langkah dalam permainan saling dorong bola. Langkah pertama, aturlah posisi kedua kaki. Langkah kedua, saling memegang bola dengan menggunakan kedua tangan. Langkah ketiga, permainan saling dorong bola bisa dimulai.